A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, murid santri dimanapun berada, video ini pun juga sama dengan video yang lalu-lalu menerangkan tentang ibadah bahasa dalam kalender Abuge atau kalender Jawa disebut bulan Ruah. Namun di kalender guru disebut bulan Rahmat atau bulan Ramadan. Guru melalui video ini menyampaikan ini sudah masuk di kalender di bulan Ruah bagi murid santri yang belum sempat melakukan ibadah kirim doa, tolong segera dilakukan. Melalui video ini guru sedikit memberi pemahaman lagi karena banyaknya murid terlalu sibuk memikirkan ekonomi dan kepentingan keluarga sehingga kalau mau mempelajari kitab pun kadang juga tidak ada waktu, membuka file-file yang lama pun juga kadang tidak sempat. Semoga dengan videonya, dengan siaran live ini mudah dipahami sehingga tidak mencari membuka file-file yang lama. Namun toh guru juga berpesan kalau toh ini hal-hal yang penting untuk aktivitas dalam 1 tahun sekali, tolong video ini juga di-download, disimpan sehingga bila butuh sangat mudah untuk dipelajari. Baik para murid, para santri, guru menerangkan pentingnya dulu. Di situ ada yang disebut ibadah ruah sebenarnya pada masa dulu. Satu dulu yang dipahami karena masyarakat tidak paham, para pendidik agama pun juga tidak paham karena agama sudah salah kaprah sejak 1400 tahun masa lampau. Begini, disebut bulan ruah itu maksudnya sudah paham ya, ini bulan arwah. Jadi dalam rotasi setahun sekali, alam itu frekuensinya terbuka ya. Alam kehidupan itu berputar seperti layaknya jarum jam itu. Tatkala masuk pada bulan ruah tanggal 1 ruah sampai tanggal 30, itu frekuensi alam bangsa manusia dengan bangsa ruh itu terbuka. Sehingga leluhur dulu orang-orang yang ahli memberilah sesuatu cara ditempatkan pada ruang dan waktu yang tepat. Jadi ibadah itu atau ritual atau upacara itu tidak bisa memakai innama a'malu binniyat. Itu tidak bisa dibenarkan dari hukum keilmuan. Dipahamkan ya. Namanya upacara atau ibadah itu valid karena namanya upacara atau ibadah atas nama kebenaran, artinya yang dilakukan itu harus dengan kebenaran. Kebenaran melalui aspek harus mengikat dengan ruang dan waktu. Jangan mengikuti pola pikir yang di luaran sana. Manusia beribadah dengan dalil innama a'malu binniyat. Itu sesungguhnya bukanlah agama, itu adalah pembodohan. Dengan manusia diberi dalil innama a'malu binniyat, itu menandakan bahwa agamanya tidak jelas, yang mendidik tidak paham, yang dididik jadi rusak, negara yang ditempati jadi hancur. Itu bukti dan fakta. Melalui video ini guru menyampaikan khususnya para murid dan santri, satu contoh pada bulan Ruah ini, kalian sudah diberi arahan oleh guru dan dipastikan harus masuk kalender sesuai ruang dan waktu. Jadi suatu ibadah atau upacara itu dibutuhkan namanya ilmu. Artinya ilmu itu terangkai dari apa yang dilakukan. Beda namanya dengan keyakinan. Ini harus dipahamkan ya para murid, para santri. Keyakinan itu tidak mendapatkan apa-apa dan tidak akan membawa manfaat apa-apa. Karena keyakinan itu menurut kecerdasan, bukan menurut keilmuan. Dipahamkan. Selama ini bangsa Indonesia umat yang beragama yang diikuti keyakinan, bukan keilmuan. Sehingga apa yang didapat, apa yang dikeluarkan waktu dan biaya semua adalah zong. Jadi dipahamkan, beda ya, keyakinan dan keilmuan itu dipahamkan betul-betul. Maka guru melalui video ini, melalui video-videonya sudah mendidik para santri dan murid. Apa yang kau lakukan itu ilmu ya, bukan kepercayaan, bukan keyakinan. Beda dengan apa yang Anda yakini kemarin-kemarin ya.
Tatkala sudah mengerti dalam upacara atau melakukan sesuatu itu dibutuhkan kebenaran, maka dituntunlah dengan namanya ilmu. Satu contoh bulan ruah. Bulan ruah menempati dalam kalender itu urut ke-8 ya. Dari urut ke-8 disebutlah bulan ruah, guru menyebutnya itu bulan rahmat. Bulan ke-9 leluhur kita menyebutnya bulan poso atau sekarang bulan puasa. Dari sejarah sudah diterangkan digubah orang terdahulu diganti dengan sebutan Ramadan. Di dalam kalender guru tidak diberi kata bulan Ramadan, tapi diberi kalender namanya Rohwadon. Rohwadon adalah bulan ke-9, Ramadan sama bulan ke-9 berdasarkan dari kalender leluhur yang di Jawa dari bulan poso. Nah, disitulah dari gubahan itu menjadikan simpang siur manusia melakukan ibadah salah dan kaprah. Para murid, para santri, dari bulan ke-8 di sini, mengapa kita harus melakukan yang disebut kirim doa? Ini yang harus dipahamkan ya. Sebelum diajak berpikir oleh guru, diberi pertanyaan. Mengapa guru ya? Kok leluhur atau agama atau budaya kita kok disuruh seperti itu ya. Sedangkan negara lain itu tidak seperti itu pun juga ada yang kaya, ada yang cantik, ada yang tampan, dan banyak yang sehat. Sedangkan kita dari umat yang beragama Islam sering melakukan hal-hal itu menjadi kelakuannya buruk. Kadang ekonominya buruk, keluarganya buruk, lingkungan jadi buruk. Lantas mengapa dan apa bedanya? Dari video kemarin sudah diterangkan oleh guru ya. Di dunia tetap poin ada dua pemahaman. Satu, ada bangsa namanya bangsa intelektual, orang yang dimampukan adalah dalam kecerdasan, tapi manusia tidak terikat dengan moral. Sedangkan kita orang Jawa atau orang beragama Islam atau kita yang didik dengan nilai agama, kita adalah bangsa yang bermoral. Itu poinnya dipahami dulu. Ada bedanya. Lantas apa hubungannya dengan kekayaan dan kesehatan? Kita yang sudah beribadah, kita yang sudah melakukan itu, kita tidak mendapatkan hasil atau tidak bisa mengimbangi kesehatan atau ekonomi seperti orang-orang yang dalam kecerdasan. Itulah para murid, para santri, 1400 tahun apa yang diajarkan leluhur kita, semua karena salah kaprah. Karena substansinya adalah innama a'malu binniyat. Jadi ibadah yang tidak ada ilmunya, upacara yang tidak ada ilmunya. Sehingga apa yang dilakukan orang-orang terdahulu termasuk orang tua kita, nenek kakek kita, saudara-saudara kita yang terjebak dari ajaran itu, sehingga menjadikanlah kerusakan dan kerugian baik materi maupun hal-hal yang lain. Itu poin pemahaman di situ. Namun untuk memperjelas yang disebut dalam ibadah, di situ nanti pasti banyak pemikiran, banyak hal pertanyaan dari bangsa manusia itu sendiri. Satu contoh. Di zaman seera modern seperti ini semua serba canggih. Mengapa kalian masih memuja ke alam kubur? Mengapa Anda masih memuja orang-orang yang sudah mati? Itu pasti terjadi pertanyaan seperti itu. Lantas bagi kalian sebagai manusia yang berbangsa moral, apa kalian menerangkan dari pertanyaan orang-orang yang diberi kecerdasan itu? Coba para murid, para santri. Kalau Anda diberi pertanyaan dari orang-orang yang pandai, orang yang cerdas, zaman secanggih ini, zaman sudah memakai hal-hal yang super canggih, kalian masih suka-suka di tempat kuburan itu. Apa jawaban Anda? Itulah para murid, para santri, bedanya makhluk yang bermoral dan makhluk yang tidak bermoral, ya. Itu dibedakan dulu. Lantas dari pemahaman atau ibadah atau upacara pada bulan rahmat atau bulan Ramadan, itulah yang disebut manusia kita mengikat jasa beliau yang sudah almarhum, atau mengenang jasa beliau yang sudah meninggal, atau mengenang orang-orang yang telah mendahului kita karena jasa-jasa yang ada di dunia ini. Jadi artinya jangan berharap yang macam-macam tatkala Anda
kirim doa di tempat terutama orang-orang yang sudah meninggal. Maka tatkala manusia mendatangi kuburan atau tempat-tempat orang-orang yang sudah dikuburkan, Anda berhayal dimudahkan rezekinya, mendapat berkahnya, itu hal yang sangat fatal. Itu adalah kesalahan mutlak bagi kecerdasan bangsa manusia, baik bangsa yang bermoral. Para murid, para santri, pahami betul-betul. Kalian dididik oleh guru dan Anda saya didik untuk melakukan hal itu, bukan seperti itu tujuan. Tujuan Anda adalah melakukan tugas kewajiban Anda sebagai manusia. Sebagai manusia adalah mengikat dengan leluhurnya. Artinya tidak ada hubungannya yang disebut pahala atau kekayaan atau keberkahan. Jadi ini harus dipahamkan. Anda melakukan itu karena Anda melakukan kebaikan atas nama dirimu, bukan atas nama leluhur yang sudah meninggal. Jadi karena kita bangsa moral, bangsa yang mengerti akan jasa-jasanya, sehingga kita melakukan sesuatu atas jasa beliau. Ini yang harus digarisbawahi ya. Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya kepada siapapun, jangan berhayal di tempat punden, di tempat makam, Anda diberkati, Anda diberi rezeki, dilancarkan pekerjaannya, dinaikkan derajatnya. Itu tidak. Para murid, para santri, kalau toh sudah memahami hal seperti ini, tolong dikuatkan kembali ya. Jangan sekali mempunyai niatan apa. Ada pemahaman lagi yang sangat baik untuk ditelaah. Satu contoh, ada pertanyaan. Wahai manusia, katanya engkau bertuhan, katanya engkau manusia yang mempunyai kecerdasan, tapi Anda masih melakukan komunikasi dengan roh-roh yang sudah meninggal, yang tidak mampu menolong Anda. Apa jawaban Anda? Bagaimana kalau kecerdasan itu memberi pertanyaan Anda seperti itu? Katakan kepada orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya aku melakukan ini adalah bentuk pujaku kepada orang-orang yang telah memberikan sesuatu kepadaku. Maka dalam pemahaman kemarin sudah diajarkan guru, bahwa kita menempati atau datang ke tempat-tempat orang yang berjasa, itu bentuk sebagai puja atau bentuk sebagai syukur kita. Jangan berhayal itu nanti bunganya dimakan, itu nanti doanya ditelan. Tidak. Sesungguhnya manusia melakukan apapun itu kembali kepada dirinya. Sama juga kita melakukan kirim doa kepada leluhur, kepada orang tua, kepada nenek kakek yang sudah meninggal. Itu adalah sebagai objek untuk melakukan dari implementasi apa yang ada di dalam diri kita. Pengertian dan pengetahuan kita sampaikan kepada objeknya. Sehingga subjeknya mendapat sesuatu, itulah yang disebut telah melakukan kewajibannya. Tatkala kewajiban sebagai makhluk kau lakukan, disitulah hatimu akan mendapatkan kedamaian. Karena tidak akan mendapatkan kekurangan. Karena kewajiban manusia adalah menghormati orang-orang yang sudah tidak ada. Bentuk penghormatan banyak hal tentang makhluk. Tatkala makhluk yang di dunia masih hidup, cara menghormati tidak sama dengan makhluk-makhluk atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Nah, itulah dibedakannya. Cara menghormati disesuaikan ruang dan waktu, dibedakan untuk menghormati dari bangsa ruh atau bangsa yang masih berjasad. Itulah orang-orang yang dicerdaskan oleh Tuhan dan orang-orang yang mendapat rahmat sehingga mampu mencerna apa yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu hal yang digambarkan yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya mengikat dengan ruh-ruh, mengikat jasa-jasa dengan orang-orang yang telah memberikan sesuatu kehidupan kita di alam dunia adalah sesuatu perbuatan yang luhur, sehingga dengan ditunaikan kewajiban itu, kita Anda semua mendapatkan ketenangan karena hati kita mendapatkan kepuasan dari apa yang kita lakukan. Para murid, para santri, itulah yang harus kalian pahami untuk melakukan yang disebut ritual atau kirim doa. Namun dengan cara sudah aku ajarkan melalui video bagi murid santri, pahami di kitab-kitab yang sudah dibagi guru. Ada juga guru menyampaikan melalui video ini, bagi kalian yang punya sanak saudara atau orang tua yang jauh dari tempat tinggal, kirim doa dari rumah, seperti apa yang aku ajarkan. Lakukan sesuatu, syarat dan rukunnya dipenuhi. Jangan kau tinggal di situ ada namanya pisang.
ada namanya sekar telon, sekar wangi, ada namanya apem, ada namanya lilin, ada nasi, ada banyak hal yang kalian penuhi. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Cara doa sudah aku ajarkan, cara mengirim doa yang tepat, yang benar sudah aku ajarkan. Bukan berarti Anda kalau pada bulan-bulan ini kalau orang tuamu jauh di luar negara atau di luar pulau Anda harus mendatangi, tidak. Dengan adanya ilmu itulah manusia akan dimudahkan. Tapi toh kalau orang tua kita yang berjasa tidak jauh dari tempat kita, selayaknya sebagai bangsa manusia mendatangi tempat-tempat makam di mana beliau dimakamkan. Namun datang ke makam pun sudah diajarkan guru. Bukanlah layaknya sebagai manusia mendatangi makam dalam setahun sekali dalam busana yang tidak baik. Itulah manusia yang tidak mempunyai etika. Melalui video ini guru menyampaikan bagi para pemirsa yang belum tahu tata cara di luar sana, kalau toh Anda mendatangi orang tuamu yang sudah dimakamkan, satu, pakailah busana yang sopan, yang rapi. Paling tidak, berpakailah baju yang sopan atau yang agamis. Jangan memakai benda-benda atau sesuatu hal yang disebut busana namanya kaos atau jin atau levis. Dan jangan lupa, kalau toh orang tuamu sebagai orang muslim, tubuhnya sebagai sudah tahu membujur utara dan selatan, kepalanya di utara, raut mukanya di hadapan ke kiblat, menghadap ke barat. Artinya Anda kirim doa harus menghadap ke arah timur. Demikian juga bagi orang-orang saudaraku yang di Nasrani, karena orang tuamu, leluhur Anda yang dimakamkan dalam tanah kubur, beliau ditaruh di dalam peti, dia menghadap ke atas. Artinya dimanapun Anda menghadap itu bebas. Karena apa? Karena cara menempatkan tubuh manusia yang beragama Islam dan agama Nasrani pun tidak sama. Demikian para murid, para santri, apa yang diajarkan guru semoga betul-betul sangat paham, dan video ini juga bisa disimpan sehingga kalian tidak terombang-ambing dengan cerita-cerita atau hal-hal yang menjadikan ejekan di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang mengejek karena keterbatasan spiritualnya, karena keterbatasan pengetahuan tentang alam gaib, sehingga manusia itu kadang mencemooh orang. Dan bagi kalian yang merasa benar, bagaimana kalau Anda sendiri tidak mampu menjelaskan dari pertanyaan? Itulah permasalahan selama ini yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, acara kirim doa itu orang-orang terdahulu, ini bulan ke-8, orang dahulu ritual atau upacara disebutlah namanya megengan, ya. Ini nanti berangkai kalimat ini, video ini dengan video yang kedua. Para murid, para santri, megengan, ya. Jadi orang-orang leluhur kita dulu mungkin sampai sekarang kalau bulan ke-8 biasanya diambil tanggal yang tua, masuk mendekati bulan poso, itu kirim doa buat apem, buat sesaji, namanya megengan. Karena bahasa megengan ini bahasa kuno yang sangat lama, dan ini tidak diajarkan di negara kita, dan orang-orang tua kita pun tidak mengajarkan bahasa yang tepat dan benar dengan generasinya, sehingga Anda tidak mengerti dari apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Semoga ini nanti mampu memberi gambaran baru, ya. Megengan itu bahasa Jawa, sekarang dirubah atau disebut atau dibunyikan dengan bahasa Indonesia megangan, makanya tidak ketemu. Megengan itu bahasa Jawa, maknanya nahan. Yang dimaksud nahan itu beban berat. Satu contoh, bulan ke-9 dimaksudkan orang tua, kedua orang tua, khususnya ibu, menahan si jabang bayi dalam 9 bulan. Dimaknakan seakan-akan beliau sudah meninggal. Lah menahan kandungan itu loh yang disebut megengan. Nah, ya, jadi menahan. Lah megengan itu karena kita mengerti jasa beliau, mengandung itu sesuatu hal yang sulit dan yang berat. Sehingga kita yang sudah terlahir dan yang dilahirkan sebagai manusia yang sudah mengerti akan jasa-jasa beliau, kita mengenang beliau pada bulan ke-8 namanya bulan rahmat atau bulan ruah.
membentuklah kita suatu bentuk syukur atau upacara kepada orang-orang yang telah melahirkan kita. Itulah yang disebut upacara megengan. Dengan demikian, acara megengan tidak ada hubungan itu perintah Tuhan atau perintah Allah. Itu adalah pemahaman manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bentuk pengertian dan bentuk syukur kepada manusia atau orang tuanya. Itu tidak ada hubungan atas nama perintah Tuhan. Kalau toh acara atau upacara seperti ini kalian masukkan di dalam kitab beragama, maka tidak akan pernah ketemu. Sedangkan agama adalah sesuatu hal yang tidak jelas. Sedangkan tradisi atau budaya seperti ini adalah sesuatu yang jelas, dan kalian sudah paham bahwa ini adalah sesuatu hal perbuatan yang sangat luhur bagi kita bangsa manusia, bangsa yang mengerti akan luhur itu. Para murid, para santri, dari kata megeng itu dimaknakan nahan. Setelah bulan ke-8 nanti diterangkan kembali masuk ke bulan 9. Bulan ke-9 ada pemahaman yang salah. Di situ dikatakan tidak makan dan tidak minum. Dari kata megeng maknanya nahan, diambil dalam upacara atau ibadah di bulan 9 diganti namanya sesuatu. Kalau Anda menjalankan ibadah puasa namanya imsak. Jadi kata imsak yang ada di dalam agama Islam dikatakan menahan. Itu maksudnya megengan ini. Karena ini bahasa Jawa yang sangat kuno, tidak mampu dicerna oleh bangsa negara lain. Sehingga dirubahlah menjadi bahasa imsak. Imsak itu artinya nahan. Yang dimaksud nahan artinya megeng, ini nahan kandungan. Nah, itulah sedikit para murid, para santri. Maka karena agama kita ini dibuat pada tahun masa lampau, maka negara lain tidak tahu. Orang Arab pun juga tidak tahu. Orang Amerika tidak mengerti bahasa Jawa. Orang China, orang Hindia, orang Jepang tidak ngerti. Tatkala agama ini dikemas dengan bahasa Quran, seluruh dunia tidak ngerti kalau toh itu dari bahasa Jawa digubah. Anda sendiri yang dari Jawa pun tidak paham kalau tidak aku beri pemahaman seperti ini. Demikian para murid, para santri juga pemirsa. Video yang kedua ini akan membantu dan aku teruskan tentang memahamkan kembali lagi tentang makna yang disebut Ramadan. Semoga videoku ini nanti berlanjut dari video yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.